Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Novena Dwi Aulia dengan NIM 22311054. Dengan nomor urut 31, kelas 4B, Prodi Pendidikan Kedokteran Hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan letak dan fungsi dari muskulus pada antebranchi dan manus, lebih tepatnya regio antebranchi dan manus. Pada regio antebranchi dan manus ini terdapat dua otot, yaitu otot yang pertama itu otot flexor dan otot extensor. Otot ini memiliki peran penting dalam sistem pergerakan tubuh pada hewan atau pada manusia. Otot flexor berfungsi untuk memperkecil ukuran sudut pada sendi dan membengkokkan tulang, kemudian mendekatkan dua bagian tulang. Di sisi lain, otot extensor berfungsi untuk memperbesar sudut sendi dan meluruskan tulang. Jadi otot flexor dan extensor ini berfungsi untuk bekerja sama untuk memfasilitasi sebagai berbagai gerakan tubuh, mulai dari membengkokkan dan meluruskan anggota tubuh. Baik, lanjut. Untuk yang pertama yaitu otot extensor. Pada otot extensor ini terdapat beberapa muskulus, yaitu yang pertama ada musculus extensor carpi radialis, di mana muskulus ini merupakan muskulus terbesar dalam kelompok muskulus extensor. Hampir semua bagian dari muskulus ini berjalan dari sisi kranial os radius. Kemudian letaknya itu epicondylus lateral crista humeri, fossa radialis, dan musculus extensor digitorum communis. Berdekatan ya. Kemudian ditautkan oleh tendo berupa lembaran yang lebar menuju tuberositas metakarpal. Untuk fungsi dari muskulus ini, dia untuk mengekstensi dan fiksasi persendian karpal dan fleksi persendian siku. Kemudian yang kedua ada extensor digitorum communis. Ini ya. Dimana dia ini merupakan muskulus extensor yang lebih kompleks, dan dia itu letaknya dari fossa radialis dan epicondylus lateralis, kemudian os humerus pada yang meliputi sendi sikunya, kemudian fossa radialis dan epicondylus os humerus. Processus extensorius distal phalanx digiti 3 dan 4. Kemudian untuk fungsinya itu untuk mengekstensikan persendian karpal dan digiti serta untuk memfleksikan persendian siku. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada extensor digitorum lateralis. Di sini nggak kelihatan ya. Paling kelihatan tuh pada anjing ya. Nih di atlas saya ada. Nggak kelihatan ya. Nah ini ya. Sama sih seperti ini, cuman dia itu lebih ini. Nah, dia ini merupakan muskulus yang terletak paling belakang yang berfungsi sebagai extensor, mempunyai origo yang lebih luas dan tendon berupa lembaran sebagai tempat insertio yang muncul sepanjang pertengahan permukaan lateral lengan bawah. Pada sisi kaudalnya itu membentang musculus ulnaris lateralis.
Ini ya, musculus ulnaris lateralis. Kemudian letaknya itu berada di epicondylus lateralis os humerus, wilayah lateral kaput os radius, ligamentum collateralis literalis siku, permukaan caudolataris os ulna sepanjang spasium interosium proximal dan septum intramuscularis di belakang musculus ini. Kelihatan seperti itu di atlas, tapi dia lebih kelihatan di atlas ya. Kemudian untuk fungsi dari musculus ini, dia untuk mengekstensikan digiti dan karpal ke arah lateral serta menfleksikan sendi siku. Sama aja ya fungsinya. Kemudian untuk yang keempat itu ada musculus abductor digiti 1 longus. Mana dia ya? Ya digiti tapi nggak ada di sini. Dimana musculus ini tipis dan berbentuk lembaran serta terletak dari profunda dibanding kelompok musculus extensor yang lain. Musculus ini muncul secara oblikus melintas permukaan dorsal ossa carpal. Itu di mana letaknya itu permukaan lateral pertengahan distal os radius, puncak craniolateral os ulna distal dari spasium intraoseum proximal ligamentum intraoseum. Kemudian dia ini fungsinya untuk mengekstensikan persendian pada karpal. Kita lanjut ke pembahasan bagian flexor, di mana otot flexor ini ada beberapa musculus juga. Untuk yang pertama itu terdapat musculus ulnaris lateralis, di mana dia ini berbentuk panjang seperti sabuk, panjangnya seperti sabuk. Kita ganti aja. Seperti sabuk, merupakan musculus yang terletak paling belakang dari kelompok musculus extensor yang berlokasi pada daerah craniolateral lengan bawah, di mana letaknya itu pada epicondylus lateralis os humerus. Fungsinya itu untuk memfleksikan persendian karpal dan mengekstensikan siku. Untuk yang kedua itu ada musculus pronator teres. Ini ada gambarnya, musculus pronator teres, flexor, musculus pronator teres, flexor teres. Dia ini otot yang lemah berupa pita sempit yang berada pada permukaan medial siku, membentang menuju batas medial os radius. Kemudian untuk letaknya ini pada epicondylus medialis os humerus, tertutup bagian proksimalnya dengan ligamentum collaterals medialis sendi siku. Kemudian fungsinya ini menghasilkan sedikit fleksi fleksi bagi sendi siku. Kemudian yang ketiga itu ada musculus flexor carpi radialis. Yang ini ya. Dimana dia ini membentang sepanjang permukaan caudomedial lengan bawah. Kemudian untuk origon letaknya itu di sisi lateral epicondylus medialis os humerus ke caudal menuju ke ligamentum collateralis medialis
dan musculus pronator teres. Sini ya. Kemudian untuk fungsinya memfleksikan persendian karpal dan memfleksikan persendian siku. Untuk yang keempat itu ada musculus flexor carpi ulnaris. Ini bisa dilihat, dimana dia ini berstruktur lebar, sangat tipis, berupa lembaran muskulus yang berasal dari dua origo yang sebagian menutupi bekas kelompok muskulus yang bersifat flexor. Kemudian dia terletaknya itu di caput ulna, muncul dari permukaan caudal medial dan medial olecranon. Caput humeri muncul dari epicondylus medialis os humeri ke caudal menuju musculus flexor carpi radialis. Kemudian untuk fungsinya ini dia untuk memfleksikan persendian karpal dan memfleksikan persendian siku. Kemudian untuk musculus yang kelima itu ada musculus flexor digitorum superficialis. Ini aja. Dimana dia ini kadang-kadang pada organnya bergabung dengan musculus flexor carpi ulnaris ya. Ulnaris. Musculus ini terbagi menjadi dua perut, superficial dan profunda. Kemudian dia terletak di epicondylus medialis osmerus. Untuk fungsinya dia memfleksikan digiti dan carpi serta mengekstensikan persendian siku. Mengekstensikan sendi siku. Untuk musculus yang keenam lanjut ada musculus flexor digitorum profundus. Tadi ya profundus. Terdiri dari 3 kaput untuk musculus ini. Ada kaput radial, kaput humeral, dan kaput ulnar. Karena dia bagian radius dan ulnar. Kemudian kaput humeral adalah yang terbesar. Kaput radial adalah yang paling profunda dan kaput ulnar adalah yang paling lateral. Untuk letaknya itu kaput radial letaknya di permukaan caudal ekstremitas proksimal kaput os radius, juga spasium interosium proksimal. Pada humeral epicondylus medialis os humerus. Untuk kaput ulna permukaan medial, caudal, dan lateral dari akhiran proksimal os ulna. Dari os ulna. Untuk fungsinya dia memfleksikan digiti dan carpi serta mengekstensikan sendi siku. Kita lanjut untuk yang keenam ada musculus lumbralis. Dia enggak kelihatan di sini ya. Dia ini tidak didapatkan kecuali kita memperlihatkan bondel musculus yang muncul di atas musculus flexor digitorum profundus dan terselip pada tendon musculus digitalis superficialis pada carpi. Musculus ini akan terlihat lebih jelas pada anjing. Kemudian yang terakhir, musculus yang ke-8 yaitu ada musculus interoseus atau musculus interosseus medius atau ligamentum supraspensorium. Di mana musculus ini adalah sebuah musculus yang kompleks yang terdiri dari jaringan yang berdaging dan terdinus. Musculus ini membentang pada
pada sulcus pada permukaan palmar os metacarpi, tendon dari musculus flexor digitalis, superficialis, dan profundus terletak di superficial dari musculus. Musculus ini kadang-kadang lebih musculus pada kuda. Bahkan pada hewan yang lebih muda, musculus ini lebih panjang. Lebih berdaging. Pada origonya musculus ini tunggal, tetapi kira-kira pada pertengahan metakarpal, sebuah origonya menjadi suatu pita yang bergabung dengan tendon musculus flexor digitorum superficialis. Di distal, musculus ini mula-mula terbagi menjadi 3, kemudian selanjutnya terbagi menjadi 5 cabang. Yaitu cabang abaksial atau 2 cabang ditautkan pada os sesamoid proksimal atau palmar dan tendon extensor, di mana cabang tengah melewati incisura interossearis distal os metakarpal. Tiap bagian akan berfungsi atau bergabung dengan tendon extensor. Hanya ini yang bisa saya jelaskan, dan mohon maaf banyak kesalahan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.